Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Impleng Channel. Semoga yang menyaksikan video ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, umur panjang, rezeki yang barokah, sukses dunia dan akhirat. Amin. Video kali ini saya ingin membahas tentang bagaimana cara potong kertas supaya rapi. Nah, kali ini saya yang buat peraga adalah keren untuk kipas angin lubang 24. Nah, bagaimana cara potong kertasnya? Saksikan video ini. Nah, langsung saja. Saya pakai kertas Nomex. Nah, untuk kepuasan pelanggan, saya sudah lama menggunakan kertas ini. Jadi saya tinggalkan kertas mika karena saya anggap kertas mika itu tidak tahan panas. Terkadang kertasnya sudah lonyot padahal gulungan masih bagus. Makanya saya pakai kertas Nomex supaya gulungan aman di saat temperatur tinggi. Nah, awal mula kita potong, kita pasin lubangnya seperti ini. Jadi lebar kertasnya itu kita pasin ke lubangnya. Jadi supaya pas, tidak kurang lebarnya. Jadi semua lubang itu tertutup dengan kertas ini, sehingga kawat tidak akan kena ke garan. Nah, setelah itu kalau kita punya jangka, kita ukur pakai jangka, lebarnya berapa. Kita ukur pakai jangka. Seandainya tidak ada jangka ya pakai sentimeter nggak apa-apa untuk mengukur lebarnya. Nah, kita ukur care-nya ini panjangnya berapa. Care-nya panjangnya berapa. Nah, kalau untuk yang kecil seperti ini, itu biasanya saya lebihin dari panjang care ini itu 1,5 cm. Jadi seandainya care-nya ini seperti ini 1,5 cm, berarti saya potong kertasnya itu 3 cm. Nah, gini 3 cm kita potong. Jadi panjang karen ditambahin 1,5 cm untuk panjang kertasnya. Nah, ini saya pakai kertas Nomex ya, pakai kertas Nomex. Jadi supaya pelanggan itu puas, saya pakai kertas Nomex. Dan di samping pelanggan puas, kita untuk menghindari komplain atau kerjaan gagal karena temperatur terlalu tinggi, bisa disebabkan karena macet atau karena gesek. Nah, itu kalau pakai kertas Nomex ini setidaknya kita seandainya terjadi macet, jadi tidak terlalu lama, kertas itu tidak lonyot sehingga gulungan aman, seperti itu. Jadi kalau gulungan aman atau spoolnya aman, itu tidak gulung ulang, seperti itu. Di saat masih ada waktu garansi masih ada. Nah, awal mula saya pakai kertas Nomex ini, awal mulanya itu karena saya kejadian dinamo hidrolik atau dinamo pompa oli itu macet atau bebannya berat, itu kertas mikanya itu pada lonyot. Nah, kertas mikanya itu pada lonyot, padahal spoolnya, kawat emailnya itu masih bagus belum terbakar. Tetapi gara-gara kertasnya lonyot, itu spoolnya ini short ke bodi, jadi kontak ke bodi. Mau nggak mau kita harus gulung ulang karena kertas yang lonyot tersebut mengakibatkan spool gulungan short ke bodi. Nah, semenjak kejadian itu saya putuskan untuk pakai kertas Nomex.
Nah, kita lipat. Nah, saat kita lipat terus kita tekan ya, kita tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini saya pakai sisi gunting. Nah, ini usahakan lipatan ini keras ya, kita lipatnya ya. Kalau kita ngelipatnya itu keras atau kencang, itu bisa rapi. Jadi hasilnya itu tidak nekuk. Nah, kalau kita itu ngelipatnya ini, nekannya itu kurang kencang, jadi dia sikunya itu tidak tertekan dengan kencang, itu kalau kita masukin ke lubangnya itu patah. Jadi tidak bisa membentuk lingkaran sesuai dengan lubang care-nya. Seperti itu. Maka dari itu kita harus nekannya itu benar-benar kencang. Ditekan benar-benar kencang di sudutnya. Jadi sudutnya itu bisa tipis. Dan kita masukin seperti ini, itu bisa bulat ya, nggak patah ya kertasnya, jadi kelihatan rapi seperti ini. Nah, ini dilakukan terus menerus. Nah, lipatannya ya kita panjang lipatannya itu kurang lebih yang tadi dilebihin 1,5 cm itu kita bagi 2 sisi. Nah, satu sisinya itu kita lipat ya, kita lipat berarti kita bagi 2 lagi, kira-kira panjangnya seberapa. Nah, kita itu bisa kira-kira, sehingga yang lipatan ini bisa di luar dari kern, bukan masih di dalam ya. Kalau di luar dari kern itu kertas ini kalau kita dorong itu nggak akan keluar, jadi dia terkunci di kern itu dengan kuncian yang kita lipat itu tersebut. Jadi lipatan itu sebagai lock atau sebagai kunci supaya kertas itu tidak bisa keluar dari kern sehingga gulungan aman. Nah, saya ulangin lagi. Nah, cara ngelipatnya ini ya, cara lipatnya ini. Nah, setelah kita lipat itu kita tekan dengan sekencang mungkin supaya waktu pas kita masukin di lubangnya seperti ini itu tidak patah, sehingga bisa membentuk lingkaran sesuai dengan lubang kern tersebut. Makanya kita tekannya itu dengan sekencang mungkin. Nah, kalau sisi guntingnya itu masih ada plastiknya, lebih baik plastiknya itu kita buang supaya besinya itu terlihat. Jadi yang kita buat nekan itu besinya, supaya kita itu tidak memerlukan tenaga terlalu ekstra. Kalau kita tekan masih ada plastiknya, itu tenaga kita terlalu berat untuk menekan supaya lipatan ini benar-benar tipis, benar-benar kencang. Itu memerlukan tenaga yang ekstra kalau lapisan plastiknya tidak kita buang. Oleh karena itu, nah, lapisan plastiknya ini kita buang sehingga kelihatan besinya ya, besi guntingnya. Jadi besi yang buat nekan lipatan tersebut, sehingga di ujung sikunya atau di lipatan sikunya pas di lipatannya itu benar-benar tipis ya. Nah, ini karena tertekan dengan kuat, sehingga waktu pas dimasukin ke lubangnya bisa rapi dan membentuk lingkaran sesuai dengan model lubang tersebut. Dalam proses pengertasan ini saya anggap juga penting. Karena apa? Karena kalau kita pengertasannya itu kurang
sempurna, bisa mengakibatkan gulungan kita short ke body karena lebar kertasnya itu bisa kurang. Nah, seandainya kalau lebar kertasnya itu kurang, itu bisa mengakibatkan gulungan itu short body dan mengakibatkan gulungan kita itu terbakar. Nah, setelah selesai masuk semua seperti ini penampakannya. Nah, seperti ini. Nah, ini saya bilang cukup rapi ya. Jadi lebar kertasnya itu cukup, dari pinggir kiri sampai pinggir kanan itu tertutup semua, sehingga aman untuk dilakukan gulung ulang, sehingga gulungan aman dari short ke body. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila suka dengan video ini, silahkan like, komen, share, dan subscribe. Apabila ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.